Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah sekalian, mari kita mulai ngaji nasir kita untuk edisi hari ini. Kita akan coba mendaras risalah Dr. Muhammad Nasir yang berjudul Fungsi Dakwah dalam Rangka Perjuangan. Ini buku tipis yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwah, jadi tema atau judul buku Fungsi Dakwah dalam Rangka Perjuangan adalah pidato Pak Nasir yang disampaikan oleh beliau pada seminar dakwah Islam Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 20 April 1968, yang tentu saja masih memiliki relevansi dengan kondisi dan perkembangan serta dinamika dakwah kita dewasa ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menelaah kajian beliau, risalah beliau ini, agar dakwah ini benar-benar berfungsi dalam rangka perjuangan kita. Di bab pertama, bagian muqaddimah, yang kemudian buku ini disusun oleh sekretaris beliau Pak Ramlan Marjonid dari seminar Muhammadiyah di Jogja itu, Buya Nasir katakan bahwa di akhir-akhir ini pembicaraan tahun 1968 di kalangan umat Islam Indonesia itu ramai diperbincangkan persoalan dakwah. Kata beliau, rupanya sudah mulai disadari sesungguhnya kegiatan umat Islam di bidang dakwah sudah terlampau lama terbengkalai dan dirasakan kurang efektif. Ada beberapa hal yang menyebabkan demikian. Di antaranya adalah beliau sampaikan kemerdekaan politik yang sudah dicapai. Jadi pidato ini disampaikan tahun 68, lalu kemudian kita merdeka tahun 45. Nah, kata beliau, kemerdekaan politik yang sudah dicapai lebih-lebih di tahun-tahun pertama kemerdekaan itu memang memerlukan banyak tenaga pemimpin-pemimpin dan perhatian dari orang banyak untuk pembinaan satu lembaga politik yang bernama negara dengan segala bagian-bagian dan aparaturnya. Malah organisasi-organisasi yang tadinya giat di bidang dakwah merasa terpanggil untuk mentransformasi dirinya menjadi organisasi politik atau sekurang-kurangnya membagi perhatian dan tenaganya antara bidang sosial dakwah dan bidang politik. Akibatnya, kata beliau, pembinaan umat di bidang akidah dan mental jadi terdesak, jadi ternafikan. Beberapa hal beliau sebutkan, bukti-buktinya adalah pertama, mutu pelajaran dalam madrasah-madrasah dan pesantren merosot menjadi lebih rendah dari mutunya di zaman penjajahan dulu. Jadi justru setelah merdeka, mutu pelajaran di madrasah itu tidak makin baik gitu, atau malah lebih baik masa penjajahan gitu. Bentuk lahirnya mungkin lebih modern, tapi tentu didikan dan jiwanya menurun. Yang kedua, para mubalig lebih tertarik kepada mengupas soal-soal politik di rapat-rapat umum daripada bertadarus di masjid-masjid secara tertib menurut kurikulum yang tertentu atau terencana. Yang ketiga, memang perguruan-perguruan tinggi Islam telah timbul sebagai jamur di musim hujan. Tetapi juga lembaga-lembaga ilmu dan pendidikan ini tidak kurang pula diliputi oleh suasana perebutan politik. Demikian rupa sehingga fungsi dari perguruan-perguruan tinggi tersebut tercecer atau terabaikan. Demikian seterusnya, kata beliau. Jadi kata beliau, dalam suasana serba politik oriented ini, kita lupa bahwa betapapun indahnya gedung politik yang kita ingin bangun itu, kesudahannya dia tidak dapat tidak memerlukan landasan tempat ia berdiri. Gedung politik itu bagaimanapun juga memerlukan landasan, fundamen. Kesudahannya pula, baik kekuatan dan kualitas dari struktur keseluruhannya, tergantung kepada kekuatan dan kualitas dari fundamennya itu. Beliau kemudian mengutip, "Kaifa ma takunu yuwallu alaikum." Sabda Rasulullah SAW, kamu akan dikuasai sesuai dengan keadaan atau kualitas kamu sendiri.
Jadi kalau kualitas kita rendah, maka jelas kita akan mudah dikuasai. Jadi kita akan dikuasai oleh pihak lain tergantung oleh kualitas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikutip oleh Buya Natsir, Quran surat Ibrahim ayat 24, "Kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama." Ibarat satu pohon yang baik, uratnya teguh, menghunjam akarnya ke dalam bumi dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Nah, syajaratun thayyibah yang diharapkan, cabang dan carangnya takkan dapat menjulang ke langit kalau urat-uratnya tidak kuat dan tidak dapat menghunjam dalam bumi. Jadi yang beliau sebut tadi gedung politik kita, bangunan politik kita. Kalau fundamentalnya, akarnya tidak kuat, itu maka juga tidak akan kuat pula bangunan politik itu. Akan dapat dibayangkan, kata beliau, bagaimana keadaan umat yang akan datang apabila kita terlampau lama terlengah dari penggarapan landasan itu. Ibarat pohon, akar-akarnya putus, batangnya digirik kumbang, pucuknya akan layu. Jadi dapatlah disimpulkan apa fungsinya dakwah dalam rangka perjuangan umat Islam sebagai keseluruhan. Kalau kegiatan di bidang politik berusaha menegakkan hakim dan menyusun hukum, maka kegiatan di bidang dakwah membina mahkum alaih. Apabila pembinaan mahkum alaih sebagai infrastruktur dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini terbengkalai, maka kegiatan berpolitik hanya akan merupakan semacam kesenian menulis di atas air atau menerawang di awang-awang, kata beliau. Syukur alhamdulillah, kata beliau ini, semua organisasi dakwah dan organisasi massa Islam sekarang sudah insaf dan sadar akan kelengahan dan kealpaan terhadap pekerjaan besar dakwah Islam ini. Syukur dan alhamdulillah pula, sekarang telah mulai dirasakan jika dalam keadaan situasi agama seperti sekarang ini, bidang dakwah ini tidak segera diberikan perhatian yang sungguh-sungguh sebagaimana memang sudah sewajarnya menurut perintah ilahi, maka akibatnya akan sangat merugikan bagi masyarakat Islam di Indonesia. Kemungkinan merosot dan kemudian lenyapnya Islam dari permukaan bumi Indonesia yang kaya raya dan indah permai ini bukanlah suatu hal yang mustahil, mengingat bukti nyata dari sejarah dunia tentang hapus lenyapnya Islam di semenanjung Iberia, Spanyol dan Portugal atau Andalusia. Sesudah lebih kurang 7 abad lamanya berkuasa di sana, bukankah Islam di Indonesia lebih kurang berusia 7 abad pula sekarang? Jadi kalau kita mengabaikan pentingnya dakwah Islam, maka kemungkinan Islam ini lenyap di bumi Indonesia tidak mustahil, kata beliau, karena juga sejarah pernah membuktikan itu, bahwa pernah Islam pula lenyap dari bumi Andalusia, dari bumi semenanjung Iberia, Spanyol, Portugis. Yang kemudian sekarang jejak-jejak Islam hanya pada kebudayaan-kebudayaan di bidang bangunan-bangunan. Nah, ini tidak mustahil pula akan terjadi di Indonesia. Ini bukanlah dimaksud hendak menakut-nakuti, kata beliau, melainkan sebaiknya hendak menarik perhatian dan kewaspadaan umat Islam di Indonesia terhadap kemungkinan berulangnya sejarah dalam hal yang memang tidak mustahil itu. Kemudian supaya hal yang memang tidak mustahil ini menjadi penggugah hati dan perangsang dakwah untuk selama-lamanya. Melihat dan memperhatikan aneka macam dan ragam tantangan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar, sudahlah lebih daripada wajar jika kita sekarang ini mempersoalkan masalah dakwah Islam dengan teliti, luas dan mendalam dalam segala macam aspek-aspeknya. Kemudian Buya Natsir berbicara tentang keadaan agama di Indonesia, atau ditulis suasana agama di Indonesia. Beliau memulai dengan menyampaikan kewaspadaan. Kata beliau, agama Islam di Indonesia sekarang ini setelah tahun 1965 memang sedang dalam bahaya. Lagi dirongrong dari kiri kanan oleh pihak-pihak agama lain yang tadinya boleh dikatakan
tidak berkutik sama sekali. Kita semua tentu pasti ingat di masa-masa terakhir ini sudah timbul ketegangan-ketegangan antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia. Tetapi sebenarnya bukan antar umat Islam ini saja, sebab di belakang umat Kristen Indonesia itu berdiri organisasi misi dan zending internasional yang berpusat di Jenewa, World Council of Cruise, kemudian juga di Roma, dan metropolis-metropolis lain dari negara-negara industri kaya raya di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Misi dan zending itu bersama-sama dengan warga senegara kita yang beragama Kristen dan Katolik bersanding bahu dalam melakukan kegiatan-kegiatan propaganda mereka untuk mengkristenkan umat Islam dengan cara-cara yang ekspansif dan berencana. Kita tahu Buya Nasir pernah menyampaikan ada 3 tantangan dakwah besar bagi umat Islam di Indonesia. Pertama adalah sekularisasi, yang kedua kristenisasi, dan yang ketiga nativisasi. Jadi besar betul perhatian beliau terkait dengan proyek kristenisasi terhadap umat Islam ini. Beliau katakan mereka mendirikan gereja di tengah-tengah masyarakat Muslim yang sama sekali tidak ada Kristennya seorang pun, ataupun kalau ada hanya beberapa gelintir saja. Dan ini telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga di Melabuh Aceh yang jelas dikenal sebagai Serambi Mekah yang mayoritas hampir keseluruhan Muslim dan kuat sekali beragama. Mereka memasuki rumah-rumah orang Islam, lalu kemudian menawarkan majalah-majalah Kristen, Injil, pakaian, obat-obatan, asal mau masuk Kristen, lalu tanda tangan suatu surat. Nah, cara seperti ini, kata Buya Nasir, tidak pernah dikenal di Indonesia. Juga tidak di zaman Indonesia masih jajahan Belanda. Tiba-tiba cara-cara ini dilakukan oleh mereka. Contoh yang paling ekstrim, kata Buya Nasir, ialah seperti yang pernah dialami oleh Profesor Dr. Haji Rashidi, Pak Rashidi, Menteri Agama pertama Indonesia yang juga guru besar Universitas Indonesia. Suatu hari beliau didatangi oleh 2 orang misionaris Kristen, propagandis Kristen, yang mengajaknya untuk meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen dengan menerangkan isi kitab Injil yang dibawanya dan mengatakan bahwa kitab itu adalah satu-satunya kitab yang mengandung kebenaran dan telah tahan uji berabad-abad lamanya dalam menghadapi penelitian-penelitian ilmiah. Dapat dibayangkan seorang pembela Islam luar biasa yang sangat keras, sangat tegas, seorang ulama yang sangat kuat beragama, mantan Menteri Agama, guru besar Islam di Universitas Indonesia, didatangi oleh misionaris Kristen untuk mengajaknya masuk Kristen. Dan sebenarnya ada yang jauh lebih ekstrim dari apa yang dialami oleh Prof. Rashidi, yakni yang dialami sendiri oleh Buya Nasir ketika beliau sakit keras di rumah sakit. Didatangi oleh seorang dokter beragama Kristen ketika beliau sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan fisik secara sempurna. Beliau dibacakan Injil di telinga beliau di hari Jumat, tatkala orang-orang yang menjaga beliau itu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Untungnya ada seorang perawat muslimah yang melihat itu lalu melaporkan kepada keluarga Pak Nasir ini. Jadi dapat dibayangkan misi Kristen yang luar biasa, gigih tapi licik ini gitu. Yang seorang tokoh Islam, pembela umat yang luar biasa seperti Buya Nasir yang menentang keras usaha-usaha kristenisasi di Indonesia, digarap untuk dikristenkan saat beliau sakit keras. Yang beliau hanya nampak menggeleng-gelengkan kepala karena hampir beliau itu sudah sulit untuk berbicara gitu, dengan raut wajah yang sangat tidak senang gitu. Luar biasa sekali jahatnya apa yang dilakukan oleh mereka itu. Dan ini bukti yang terjadi gitu, bahwa misi Kristen itu fakta gitu, realitasnya ada. Nah, oleh karena itu, demikianlah hal itu telah terjadi di Indonesia. Maka tidaklah heran kalau umat Islam telah memberikan reaksinya yang hebat gitu terhadap misi-misi dan proyek-proyek seperti itu. Reaksi-reaksi yang secara lokal dan sporadis terjadi di
umat Islam terhadap misi-misi yang licik seperti itu, yang tidak menghormati peraturan dan kesepakatan itu. Makanya kemudian terjadi pembakaran gereja yang dilakukan sporadis saja karena ketidaksukaan, karena kesebalan gitu umat Islam atas misi-misi proyek-proyek licik seperti itu. Sehingga kemudian tapi ini dimanfaatkan, dibesar-besarkan, lalu kemudian diinformasikan ke seluruh dunia, seolah-olah umat Kristiani dalam bahaya di Indonesia oleh kefanatikan mayoritas umat Islam. Ada diskriminasi terhadap minoritas, ada intoleransi, ada radikalisme barangkali kalau dalam istilah sekarang. Dan tentu saja ini akan mengundang datang bantuan dari berbagai macam funds dan force gitu, uang dan kekuatan gitu, karena memang berkaitan gitu, berkelindan antara misi Kristen, kegiatan Kristen di Indonesia, baik itu Protestan, Katolik, Adventis, Metodis, Baptis dan lain-lain. Itu adalah bagian dari satu jaringan network kegiatan propaganda Kristen sedunia. Dan itu adalah satu strategi internasional dengan rencana pengkristenan besar-besaran di seluruh dunia secara terarah dan berencana. Begitu kata Buya Nasir. Nah, tidak dipungkiri di belakang segala itu terdapat satu keyakinan yang teguh dari para propagandis Kristen yang didasarkan atas ayat Injil yang berbunyi, "Pergilah kamu ke seluruh bumi dan beritakanlah Injil ini kepada setiap manusia." Jadi, mereka menganggap ayat ini sebagai perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Nah, kalau hanya soal propaganda semata-mata, dalam Al-Quran pun ada ayat yang seperti itu dalam bentuk yang lebih terperinci dan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, mau'izah hasanah dan mujadalah yang ahsan. An-Nahl 25. Dan kata beliau, ayat ini bukan satu-satunya pula ayat wajib dakwah dalam Al-Quran. Karena dalam kitab suci umat Islam terdapat banyak ayat-ayat dakwah lainnya yang menerangkan antara lain bagaimana cara-cara melakukan dakwah itu kepada berbagai macam golongan, termasuk ahli kitab, seperti orang-orang Kristen dan Yahudi. Tetapi, kata beliau, dalam suasana ketegangan antar agama di Indonesia, masalahnya bukanlah persoalan wajib propaganda oleh pihak Kristen atau wajib dakwah oleh pihak Islam. Persoalannya ialah di pihak Kristen, para propaganda mereka terus saja melintaskan usaha-usaha dan kegiatan mereka tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu-malu, tanpa tenggang rasa. Sehingga juga umat Islam yang telah beragama dan mempunyai identitas sendiri hendak dijadikan target pula dengan cara-cara yang sangat lihai, sangat licik. Nah, itulah persoalannya, katanya. Bukan soal misinya, karena kalau soal misi mengajak orang memeluk agama tertentu, umat Islam pun punya kewajiban misi itu untuk mengajak orang selain Muslim untuk mereka memeluk agama Islam. Tapi adalah soal cara gitu. Soal cara bagaimana mengajak orang itu. Karena dalam Islam punya prinsip la ikraha fiddin. Tidak boleh maksa orang untuk masuk agama Islam itu. Nah, oleh karena itu kata Buya Nasir, seperti sudah kita saksikan juga, mereka itu tidak segan-segan untuk mengeksploitir kondisi kemelaratan, kemiskinan, kesusahan yang menimpa seorang muslim atau keluarganya di satu waktu dan satu tempat untuk keuntungan-keuntungan dan sukses dari usaha pengkristenan mereka. Ya, kita tahulah sembako, mie instan, lalu kemudian ditawarkan bantuan itu, terutama di daerah-daerah bencana yang mayoritas penduduknya Muslim. Lalu mereka kasih bantuan asal mereka berpindah keyakinan kepada Kristen gitu. Nah, malah kondisi umat Islam yang seperti ini nampaknya dianggap mereka sebagai kesempatan emas yang baik sekali untuk menjadikan umat Islam sebagai sasaran mereka yang empuk. Sesungguhnya itulah pula sebabnya maka dalam musyawarah antar agama yang diadakan oleh Menteri Agama di Jakarta pada akhir November 67, para wakil golongan Kristen Katolik di sana telah tidak bersedia menerima sebuah konsep yang hendak dikeluarkan, bahwa
tidak boleh menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Ahlan Ustazah Eko, fadali. Dan golongan Kristen ini menolak tahun 67 yang diinisiasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah, semua para tokoh agama untuk meredakan ketegangan terkait dengan penyebaran agama. Yang salah satu diktumnya itu adalah tidak boleh menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Ternyata pihak Kristen menolak diktum ini karena mereka menyatakan agama mereka adalah agama misi untuk mengembalikan domba-domba yang sesat agar selamat dengan perlindungan juru selamat, begitulah barangkali redaksinya. Padahal kalau soal agama misi, Islam pun agama misi, agama dakwah yang punya kewajiban mengajak orang-orang yang tidak beragama Islam untuk masuk Islam. Nah, piagam yang hendak dikeluarkan itu hanya dan semata-mata karena sebagai diktum ketiga telah tercantum di dalamnya tentang toleransi agama, yang mengharuskan masing-masing agama untuk tidak menjadikan agama lain sebagai sasaran dari penyebaran agamanya. Seperti diketahui, karena sikap Kristen dan Katolik yang seperti itulah maka musyawarah antar agama jadi gagal. Karena Kristen tetap berkeinginan untuk menyebarkan agama kepada yang sudah beragama di Indonesia ini. Walaupun dapat juga dipandang tidak gagal dalam menyingkap bahwa para pemimpin Kristen Katolik itu sesungguhnya benar-benar telah bertekad bulat hendak mengkristenkan umat Islam Indonesia. Jadi artinya dapat diketahui pada akhirnya ketika mereka menolak untuk menandatangani diktum tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, artinya memang punya rencana mereka untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia ini. Demikianlah satu sisi dari suasana agama di Indonesia yang perlu diketahui. Nah, sisi yang lain juga tidak kurang mengkhawatirkan terkait dengan hubungan antar umat beragama di Indonesia ini, bukan hanya dengan umat Kristen semata. Nah, oleh karena itu, akhirnya kata beliau, sebagai gambaran suasana agama di Indonesia akhir-akhir ini, perlu pula diperbincangkan sekedarnya tentang kondisi umat Islam sendiri, yang ekonomis dan politis, material dan spiritualnya agak lemah kelihatannya ini. Gitu ya. Kemudian Buya Nasir memberikan keterangan jumlah umat Islam sebesar 90% saat ini. Nah, itu kan 90% ketika beliau menyampaikan ceramah ini tahun 68. Kalau nggak salah sekarang malah 80% sekian ya. Karena salah satu akibat dari proses misi kristenisasi, proyek-proyek kristenisasi. Jadi tahun 2022 ini jumlah kaum muslimin tidak lagi 90%. Dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 110 juta tahun 68. Berarti sekarang umat rakyat Indonesia 270-an juta. Nah, 80%-nya itu umat Islam. Kalau dulu 110 juta, 90%-nya umat Islam. Ternyata telah tidak mempunyai arti sebagaimana diharapkan. Kekuatan dan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial tidak berada di tangan umat Islam. Dalam badan-badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mereka hampir-hampir tidak perlu diperkirakan orang lain gitu. Berarti bahwa maksud-maksud dan tujuan-tujuan Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum sudah mendekati titik kegagalannya. Terkecuali jika sesuatu yang dapat membawa perubahan dan perbaikan dalam hal tersebut segera dilakukan orang. Umat Islam yang tadinya sewaktu proklamasi kemerdekaan merupakan satu massa yang konkret, yang memiliki satu pandangan hidup sendiri sebagai ikatan lahir, dan di samping itu mempunyai pula program perjuangan yang satu, pembagian pekerjaan serta sikap hidup yang tertentu, kini menurut kenyataannya telah pecah belah tanpa arah yang jelas dan tegas. Kondisi saat itu tahun 68. Saya kira tidak beda dengan kondisi kita saat ini. Mereka umat Islam ini seolah-olah seperti kelompok massa abstrak yang tidak mempunyai pegangan batin lagi, tidak mempunyai satu panduan yang kokoh lagi.
bukanlah di antara orang pengikut aliran Marxisme, sosialisme, dan komunisme di Indonesia dahulu banyak pula yang beragama Islam. Masyarakat Islam sekarang pada umumnya seperti kehilangan pegangan saja layaknya, dan ini adalah hanya dan semata-mata golongan berlomba-lomba hendak menyesuaikan diri dengan norma-norma hidup baru yang asing baginya. Kesalehan dan takwa dan sabar yang seharusnya menjadi dandanan masyarakat Islam mulai pudar. Kelihatannya dengan perlahan-lahan pintu sedang hendak dibukakan lebar-lebar untuk faham-faham yang bersifat sekuler dan karenanya kurang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sendiri. Semangat ukhuwah Islamiyah sedang kendor karena masing-masing hizb dan fikrah, masing-masing golongan hendak mencari kepastian batin dengan caranya masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, akhlakul karimah yang diajarkan Islam menjadi lemah dan luntur, amar ma'ruf nahi munkar jadi samar-samar, yang berlaku hanyalah oportunisme dan obskurantisme atau pin-plan kata orang sekarang. Nah, itulah kondisi umat Islam sekarang. Jadi beliau menyampaikan seminar materi dakwah, fungsi dakwah dalam rangka perjuangan di seminar dakwah Islam Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 68. Beliau sampaikan terlebih dahulu kondisi umat Islam di Indonesia saat itu, tentang kondisi tantangan eksternal yaitu misi kristenisasi dan misi-misi agama yang lain. Juga ada masalah-masalah internal umat Islam ini, persoalan kemiskinan, kebodohan, lalu kemudian perpecahan di antara mereka, lebih mementingkan kepentingan golongannya sendiri. Nah, ini kondisi-kondisi ini kata beliau memerlukan perhatian yang sangat serius dari pemimpin-pemimpin umat. Maka kemudian beliau berbicara nantinya tentang dakwah Islam. Apa yang dimaksud dengan dakwah Islam? Kemudian juga beliau berbicara tentang penerima dakwah, tentang isi dakwah, media dakwah, dakwah dan tujuannya. Ada satu kitab monumental beliau, Fiqhud Dakwah. Nah, ini bisa dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat teoritis yang beliau sampaikan. Bagaimana kita memahami dakwah Islam itu? Bagaimana kemudian kondisi dari penerima dakwah? Harus seperti apa isi dakwah? Bagaimana kita memanfaatkan media-media dakwah? Serta dakwah dan tujuannya itu sendiri yang kemudian harus kita pahami betul-betul, agar kemudian kita bisa menjalankan dakwah itu dengan benar dan seluruh problem umat yang juga menjadi bagian dari problem bangsa bisa diselesaikan dengan baik. Nah, saya kira antum ikhwah bisa memiliki buku tersebut. Nah, buku ini dicetak ulang, cetakan ke tahun 2020 ini, fungsi dakwah dalam rangka perjuangan. Karena beliau adalah seorang maestro dakwah yang kita perlu bagi orang-orang yang terlibat dalam dakwah ini. Karena memang dakwah adalah kewajiban fardhu ain, kewajiban pribadi-pribadi. Orang tua, guru, siapapun itu punya kewajiban dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu harus paham terkait dengan apa yang dimaksud dengan dakwah dan segala hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Saya kira itulah pertemuan kita pagi hari ini. Apa yang terjadi tahun 68 sepertinya juga masih berlangsung pada saat ini. Masalah-masalah umat dan tantangan-tantangan bagi umat Islam, eksternal maupun internal, tidak bergeser jauh, hampir mirip-mirip. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana beliau memberikan saran, solusi, menyikapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan dakwah itu dengan mengikuti risalah beliau, agar kemudian kita bisa mendapatkan bimbingan dari seorang yang memang penuh pengalaman, penuh wawasan, dan memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan-kegiatan dakwah menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Saya kira itulah pertemuan kita pagi ini. Insya Allah besok hari Sabtu dan hari Ahad sepertinya kita akan jam 7 kembali sampai jam 7.30. Biasanya jam 5.30 karena Sabtu dan Ahad saya ada tugas untuk kuliah subuh.
Barangkali nanti kita bisa mulai jam 7 ya. Jadi hari Sabtu besok dan lusa hari Ahad kita lanjutkan membaca risalah Buya Natsir rahimahullah taala dengan tema-tema yang lain jam 7.30 jam 7 sampai jam 7.30 Sabtu Ahad ini ya. Juga jika ingin menyimak ulang kajian kita, daras kita, bisa kawan-kawan simak di channel YouTube Natsir Corner. Yang belum subscribe segera subscribe gitu, adalah bagian dari dakwah kita. Juga teman-teman bisa follow akun Instagram Natsir Corner untuk mendapatkan buku-buku Pak Natsir, terutama buku Fiqh Dakwah dan Kapita Selekta. Itulah perjumpaan kita, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan, keberkahan, memberikan ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.